Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6 yang hebat, tetap semangat dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matahari, bumi, dan bulan. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah gerakan bulan dan pengaruhnya. Teman-teman semua, kalian tahu kan bahwa bulan adalah salah satu anggota tata surya yang merupakan satelit dari bumi. Satelit adalah benda-benda yang mengitari benda lain. Dari gambar dapat kita lihat kalau bulan berbentuk bulat, mirip seperti bola yang sering kalian mainkan. Bagaimana dengan sinar yang kekuningan? Apakah bulan memiliki cahaya seperti matahari? Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan yang memancar di malam hari adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan 3 pergerakan sekaligus, yaitu rotasi bulan pada porosnya, berevolusi terhadap bumi, dan yang ketiga berevolusi bersama bumi dalam mengelilingi matahari. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Rotasi bulan adalah proses perputaran bulan pada porosnya. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan terhadap bumi, yang mana kala rotasi dan kala revolusi bulan itu adalah selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Kalau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Revolusi bulan terhadap bumi adalah gerak bulan mengelilingi bumi yang mengakibatkan bulan akan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan tersebut disebut juga dengan fase-fase bulan. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, maka bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat kita simpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan adanya 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama. Dengan demikian, jika kita mengamati permukaan bulan dari bumi, hanya dapat mengamati 1 permukaan saja, sedangkan permukaan yang lainnya tidak teramati. Untuk mengamati permukaan yang lainnya, para ilmuwan meluncurkan pesawat luar angkasa ke permukaan bulan yang tidak menghadap ke bumi, sehingga kita bisa melihat bentuk permukaan yang lain dari bulan. Ini merupakan salah satu pengaruh dari gerakan bulan, yaitu permukaan bulan yang sama jika dilihat dari bumi. Pengaruh dari pergerakan bulan yang kedua adalah sistem penanggalan dalam kalender. Kita tahu bahwa perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi
dan tahun Hijriah. Kalender Masehi disebut juga dengan kalender Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari, yang mana kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Sehingga satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian seperti berikut ini. Yang mana nama bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tahun Masehi ini pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar yang berasal dari Romawi pada tahun 47. Julius menetapkan jumlah hari dalam satu tahun itu adalah 365 hari. Sedangkan berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun itu adalah 365 1/4 hari. Nah, sisa 1/4 hari dari setiap tahun jika kita kumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Hal ini menyebabkan setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam satu tahun adalah 366 hari. Sehingga tahun ini disebut dengan tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2008. Kalender Hijriah disebut juga dengan Qamariyah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi, yang mana kala revolusi bulan itu adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik, atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Satu tahun Hijriah itu jumlah harinya adalah 354 hari. Satu tahun Hijriah juga dibagi menjadi 12 bulan, yaitu dimulai dari bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Kita tadi tahu bahwa pada kalender Masehi terdapat tahun Kabisat. Nah, pada kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat, yang mana jumlah harinya menjadi 355 hari. Untuk tahun Masehi jumlah harinya tadi adalah 365. Sedangkan jumlah hari pada tahun Hijriah adalah 354 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahunnya selalu bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Pengaruh gerakan bulan yang ketiga adalah terjadinya pasang naik dan pasang surut air laut. Pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, air laut di bagian bumi yang menghadap ke bulan akan tertarik gravitasi bulan, sehingga terjadi pasang naik. Sebaliknya, air laut di bagian bumi yang tidak menghadap ke bulan akan mengalami pasang surut. Pasang naik adalah keadaan di mana permukaan air laut yang naik sehingga air laut tampak bertambah banyak.
Sedangkan pasang surut adalah keadaan di mana permukaan air laut yang turun sehingga air laut tampak berkurang. Pasang surut air laut ini banyak sekali manfaatnya. Antara lain, yang pertama dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Saat pasang akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan air laut, kemudian dijemur dan akan membentuk kristal-kristal garam. Yang kedua, sebagai mata pencarian dari nelayan. Terjadinya pasang dan surutnya air laut ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui di mana lokasinya ikan. Saat pasang, maka ikan-ikan banyak yang ikut terbawa sehingga sangat dekat dengan pesisir pantai. Dan saat surut, banyak ikan-ikan yang akan terdampar. Manfaat yang ketiga adalah untuk kegiatan transportasi perairan. Pasang surut ini dimanfaatkan untuk menentukan kapan kapal harus berlayar dan bersandar. Saat pasang naik, kapal bisa pergi dan berlabuh, sementara saat surut, kapal bisa bersandar. Pengaruh yang keempat adalah fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Fase-fase bulan tersebut dapat berupa bulan mati, selanjutnya bulan sabit, bulan paru, bulan cembung, dan bulan penuh. Perubahan penampakan bulan terjadi karena luas permukaan bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah sesuai dengan kedudukan bulan terhadap matahari dan bumi. Secara garis besar, penampakan bulan jika dilihat dari bumi yaitu yang pertama bulan baru atau disebut juga dengan bulan mati. Pada saat terjadi bulan baru, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sehingga permukaan bulan yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan tidak terlihat dari bumi. Selanjutnya, posisi bulan akan berubah dan akan terlihat seperti bulan sabit. Selanjutnya, bulan akan terus terlihat membesar sampai membentuk setengah lingkaran atau disebut juga dengan bulan separuh. Selanjutnya, bulan akan berada di posisi antara bumi dan matahari. Ketika bulan berada di antara posisi bumi dan matahari, maka seluruh permukaan bulan yang terkena matahari atau permukaan yang terang akan menghadap ke bumi. Oleh karena itu, bulan akan terlihat lingkaran penuh dari bumi. Lalu, akan terlihat mengecil sampai bulan tersebut tidak terlihat lagi atau disebut dengan bulan baru atau bulan mati. Demikianlah materi kita hari ini dan semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.